Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind. Baik, saya kenalkan kembali dupa lo yang bekerja sama juga dengan Dharma TV mengeluarkan varian dupa yang berbungkus bahan yang bisa hancur di tanah. Jadi kita punya program Bumiku Cantik tanpa plastik, karena plastik konon di samudra dunia sudah seluas Indonesia. Jadi luar biasa sekali kalau kita terus membuang sampah plastik dan tidak mengadakan pengurangan dari produk-produk yang berbungkus plastik. Jadi semoga ini menjadi sebuah kesadaran baru bagi kita, cinta Allah, cinta alam, cinta lingkungan, dengan tentunya tidak menciderai alam, karena kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Jadi kalau alam itu sampai cedera, kita juga tercederai ya. Jadi ini Dharma TV mencoba untuk bekerja sama dengan dupa, karena kita semua adalah pemakai dupa. Jadi dupa ini organik, tidak pedih di mata, tidak mengganggu pernafasan, dan tentunya abunya dingin bagi teman-teman yang memakai ritual. Biasanya terpletik di kulit itu mengandung bahan berbahaya. Dupa lo tidak seperti itu. Dan tentunya dupa ini juga bisa didapatkan di Dharma TV. Anda bisa telepon atau Anda bisa datang ke sini. Harganya 30.000 untuk 108 batang. Ini luar biasa, dan keuntungannya akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial atas nama kita semua bersama. Baik, Pak Jayus pakai dupa ya? Katanya di rumah. Pakai apa, Pak? Untuk apa biasanya? Untuk apa? Sebenarnya untuk aromaterapi. Oh iya, tenang gitu ya. Jadi tenang. Jadi dengan wewangian itu kita menjadikan kalau toh kegiatan spiritual lebih ngeh lagi gitu loh. Jawa banget ya. Oh iya. Dengan iki. Karena saya tidak memungkiri yang namanya dupa ini, tidak memungkiri. Ya, 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 kan? ya. Itu kalau kita coba aja, kalau kita pada saat ingin melakukan kegiatan spiritual, kemudian di sekeliling kita baunya kurang sedap, enak nggak? Iya, iya. Tapi kalau gitu ada aromaterapi harum enak gitu, rasanya kita lebih tenang, lebih fokus, ya kan? Betul. Jadi menghadap kepada Yang Maha Kuasa, seolah-olah ada pendorong gitu loh. Iya. Nah, karena Tuhan juga walaupun tidak butuh kewangian, tapi kita butuh kewangian, karena itu semua adalah perangkat hidup. Waduh, itu keren banget. Ya, ada yang mengatakan bahwa dengan harumnya dupa itu kita mengingatkan bahwa kita harus berbuat harum ya. Ada yang mengatakan bahwa harumnya bunga tercium searah angin, tetapi harumnya kebajikan akan tercium ke segala penjuru arah. Jadi akan ada banyak pertolongan jika kita berbuat kebajikan. Itu ajaran dari Siddhartha Gautama atau Buddha, seperti itu yang saya tahu. Baik, Pak Jayus, tadi loh yang kita ngobrolin tentang kebohongan itu, kebohongan bawang putih, jadi arek saiki. Bawang putih kok gak popo. Iya. Gimana, Pak? Jadi gini. Contoh-contoh tadi kan contoh nih. Iya, tadi contohnya begini. Kalau kita umpamanya ada tujuan ya, katakan kita sebagai umpamanya kita sebagai orang dinas gitu ya. Boleh ini lagi marak nih. Ya, seorang ASN gitu ya sekarang. Nah, ASN, kita tuh sebenarnya pada konteks di dinas itu kan ada jam kerja. Tetapi pada saat itu ada orang minta tolong karena kebutuhannya butuh untuk darah bagi istrinya, bagi orang tuanya. Padahal dalam konteks pekerjaan ini kita tidak boleh keluar kecuali pada saat jam istirahat, kan begitu. Ini mendesak nih ceritanya. Mendesak. Nah, sedangkan kita punya atasan tuh, waduh, kerennya bukan main kan gitu. Lapo kan ketemu, peduli gitu lagi ya. Peduli. Nah, itu caranya gampang. Gimana Pak? Kita ngomong aja kepada pimpinan bahwasanya saya ada keperluan untuk, katakanlah begitu, hal yang sangat penting sekali karena istri saya harus, katakan begitu ya, ada ke puskesmas, ke dokter untuk berobat, ataupun juga katakanlah mungkin istri saya sekarang butuh saya Pak, karena dia sekarang lagi agak pusing di rumah dan saya harus datang ke rumah. Padahal kita itu tujuannya tidak ke rumah, tapi kita ke PMI untuk donor darah kepada orang yang membutuhkan darah kita. Nah, contoh itu kan bohong, tapi kita menolong orang, boleh nggak? Dan itu boleh kan kalau buat seperti itu. Baik semuanya sih kalau kayak gitu. Saya mau cari contoh yang buruk deh. Kalau yang buruk tuh tidak pada kontes kejujuran lagi dah. Itu bohong beneran. Bohong beneran ya. Terus pokoknya bohong buruk ya. Terus kayak ditutup bisa aja nih ya. Bahwa Tuhan akan mencatat itu ya, sistem komputer. Ada di dalam buku besarnya Tuhan itu.
Oke. Baik, jadi ada kebohongan yang memang baik sebenarnya. Jadi seperti tadi ya, Pak Jayus, tapi lek sampai manipulasi suatu data sehingga membuat keputusan yang kemudian terjadi adalah salah, itu ya Pak? Itu ya salah. Wis keliru pokoknya ya. Keliru karena itu data sebenarnya karena data itu memang harus di blow up, harus diketahui oleh publish. Tapi kemudian ditutupi karena ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, ya kan? Ya tetap itu resiko pimpinan. Walaupun itu dibijaki dalam cara apapun, kalau itu kemudian merugikan publik, itu justru kita bohong. Tidak ada konteks kejujuran. Keliru wape resiko ya? Salah semua. Merambat wape gak jelas gitu ya? Itu semua komponen akan kena, kan gitu. Nah, ya katakan berbahaya sebenarnya itu. Apa yang terjadi kan begitu. Ya. Baik. Mas Edi, ya elah Mas Edi. Mas Edi sudah benar saya ngomongnya. Mas Edi, gimana Mas Edi mengenai bohong putih nih? Bohong untuk kebaikan, pernah nggak melakukan seperti itu? Sering, terutama kebetulan tiap hari itu profesi saya itu kan terapi mijet urat itu. Oh gitu, kalau tahu gitu saya minta dipijet ini tadi ya. Ya, maksudnya nggak kesitunya enggak Bu. Pasien tadi itu. Oh cerita. Kan harus ada yang cerita, harus kita bohong simpan. Itu untuk memberikan semangat kepada dia. Oh gimana? Kan harus memberikan kesemangat, itu fungsinya untuk memberikan itu. Salah satu contohnya seperti itu loh Bu. Pernah gimana cerita contohnya? Misalnya memang dia itu sudah parah, tapi kita sampaikan bahwa dia itu enggak apa-apa, ini hanya kecil, lalu itu terus kita memberikan semangat untuk dia, itu kan itu juga kebohongan, gak sesuai dengan kenyataannya tadi itu. Iya, tapi tujuannya memang untuk membangkitkan semangatnya ya, tadi itu loh. Oh gitu ya Mas ya. Itu tuh kebohongan untuk ternyata ribet juga nih ya, kejujuran dan kebohongan. Iya, nggak bisa semata-mata. Jadi gini, apa benar ya kata ibu saya, jujur kok apik Nduk, tapi lebih bagus lagi adalah bijaksana. Ya apa itu Pak? Aku gak ngerti juga Pak, menurut penjenengan Pak Jayus. Ini tadi kan kebijaksanaan ya? Iya kan? Iya. Daripada nanti aku ceritain sebenarnya dia langsung mungkin lebih drop lagi. Down gitu. Ada memang yang berpendapat maksudnya kebijakan itu di atasnya kejujuran. Iya toh? Tapi sebetulnya buat saya pribadi kejujuran itu hal yang paling final. Karena kebijakan itu mesti ada hal yang kemudian dibicarakan, kemudian terselubung, dan itu bisa berakibat jelek kepada yang bersangkutan ataupun kepada publik ataupun siapa saja. Tapi kalau kejujuran itu sudah final. Karena yang saya katakan kejujuran itu adalah hak. Itu tidak bisa dibohong. Walaupun kejujuran itu akhirnya menyakitkan orang atau itu proses saja ya sebenarnya. Proses karena itu efek daripada kejujuran kita. Ya itu kan? Jauh lebih bagus sebenarnya ya. Ya contoh sekarang mungkin kalau kita kepada putra-putri kita, kita tuh hanya punya uang Rp1.000, yang itu hanya untuk bisa beli kerupuk untuk makan. Dapat 2 kan? Ya. Tapi si anak ini minta, ya kan, supaya lebih yang diminta. Ya kan? Nah, kita di sini sebetulnya harus mengatakan sebenarnya kepada anak bahwa bapak ini nggak punya uang, hanya ada 1.000 untuk beli ini. Itu jujur. Ya. Daripada kemudian kita mengatakan yang tidak benar, baiklah nanti saya akan berikan, berarti kan sebuah harapan, harapan bohong. Ya. Nah kalau itu kemudian ditanamkan kepada putra-putri kita, apa yang terjadi kelak? Ya toh? Nah ini Bu, proses itu memang ada, tetapi kita bagaimana mendidik anak untuk langsung berbicara tentang kejujuran, tidak berbicara tentang kebijakan seiki dibijaki mana, ya kan? Kita tahu kan di publish macam itu. Ya. Akhirnya gitu ya Pak ya, kebijakan akhirnya tutup. Jadi malah gak karu-karuan ya. Iya. Jadi memang di atas segalanya adalah kejujuran. Jujur buat kami. Itu kata-kata jujuran, jujuran ini sesuatu yang perlu kita bahas ketika di persoalan kehidupan masing-masing ya. Iya. Itu di situ karena di kami di Sabta Dharma itu kan juga ada konteks hidup ini, konteks kegiatan rohani itu atau kegiatan dalam rohani dan organisasi itu kita harus memiliki kemauan. Ketika semangat itu ada, itu akan ditunjang dengan namanya kemampuan. Dan kemampuan itu adalah dari intrinsik kita, ya kan, dari diri pribadi kita dan juga dari Yang Maha Kuasa. Oke. Setelah itu berproses pada kejujuran.
Nah, kalau kemampuan harus ada kejujuran. Ya. Ya kan? Nah, di sini kemudian harus ada yang namanya keikhlasan. Baru kita kemudian berdharma atas semua konteks yang ada di dalam pribadi kita. Ini sebuah rule yang tidak bisa dipisahkan di dalam konteks ajaran Sabta Dharma. Sehingga kejujuran merupakan hal yang paling penting di dalam konteks kita bermasyarakat dan sebagainya itu situ. Oke, Pak Jayus, saya ke Pak Jayus dulu nih. Begitu penjenengan sudah menghayati benar apa yang penjenengan sampaikan, ternyata penjenengan ada di sebuah lingkungan yang nggak begitu, Pak, gitu. Nggak begitu gitu, tidak semurni itu. Gimana, Pak? Akhirnya diserang kanan kiri nih. Karena ketidakjujuran. Iya, karena kejujuran itu tadi. Nah, mereka menginginkan tidak kejujuran. Iya, misalnya seperti itu. Ya, kalau saya tetap ada berpendirian kepada kejujuran. Perang andek jero kuno. Biarkan mereka berperang. Siapa yang menang, jujur atau yang tidak jujur? Tidak jujur atau yang bohong. Jadi tetap tegak ya? Saya tetap tegak, ya kan? Oke. Karena itu membawa kemaslahatan bagi yang lain masyarakat sebenarnya ya. Iya. Justru itu membawa dampak yang baik. Kita justru mengedukasi masyarakat siapapun yang kemudian melihat pribadi kita, terlalu jujur kan begitu. Kejujuran akan menampakkan kejati dirian seseorang kan begitu ya. Oke, Mas Edi, gimana kalau menurut Mas Edi? Mas Edi kan masih banyak nih, iya saya masih banyak bohong. Kira-kira apa pendapatnya Pak Jayus itu dirasa-rasa kira-kira benar nggak? Ojo dijawab bisik. Baik, bisa lewat ini. Mas Edi sudah mau jawab. Saya potong dulu. Kita akan ketemu setelah satu ini. Jangan kemana-mana.